Bagaimana kereta cepat mengisi daya yang mengkonsumsi listrik 9.600 watt setiap jam? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Selain teknologi kereta cepat China yang mengguncangkan dunia, kita juga perlu melihat pencapaian China dalam teknologi tenaga listrik. China tidak hanya membangun jaringan listrik yang mencakup seluruh negeri, tetapi juga mempertahankan harga listrik yang sangat rendah, sehingga pencapaian ini dianggap sebagai keajaiban dunia. Di jalur rel kereta cepat, kita akan sering melihat jalur transmisi tegangan tinggi yang merupakan sumber tenaga selama operasi. Dan melalui listrik tegangan tinggi inilah yang menggerakkan kereta cepat di atas rel. Dengan kecepatan yang begitu tinggi, tentu saja akan mengkonsumsi banyak daya saat sedang berjalan. Itulah sebabnya kita perlu membangun jaringan transmisi khusus kereta cepat yang mengkonsumsi daya melebihi 9.600 watt per jam. Bahkan, dengan jaringan transmisi khusus, kita belum tentu dapat menjamin pasokan daya penuh selama pengoperasian. Sehingga banyak netizen mulai bertanya, jika tidak bisa mendapatkan transmisi daya dari jaringan eksternal, lalu dari mana asal tenaga listriknya? Apakah mengisinya setelah tiba di stasiun perhentian? Atau sambil mengisi daya saat beroperasi? Sebenarnya ada prasyarat untuk pembangunan proyek kereta cepat sebelumnya, yaitu harus ada sistem tenaga listrik yang lengkap dan sistem catu daya yang terpisah. Justru karena ambang batas inilah menyebabkan banyak negara tidak berdaya untuk membangun kereta cepatnya sendiri. Untuk membangun rel kereta cepat di seluruh negeri, China telah melakukan upaya besar dalam pembangunan sistem tenaga listriknya. Tidak hanya mendirikan stasiun distribusi listrik terpisah, tetapi juga khusus membangun jaringan transmisi distribusi listrik di sepanjang jalur rel kereta cepat sepanjang 40.000 km sejauh ini. Kereta cepat yang mengkonsumsi listrik sebesar 9.600 watt untuk pengoperasian 1 jam mendominasi 30% dari harga tiket, menunjukkan betapa besar keperluan untuk daya listrik. Kereta cepat yang sepenuhnya digerakkan dan menggantungkan energi listrik. Bagaimana dapat menjamin penyediaan energi listrik yang berkecukupan merupakan tantangan terbesar yang harus diselesaikan. Untuk memastikan konsumsi daya, selain sistem catu daya eksternal, kereta cepat juga harus memiliki sistem catu daya cadangan jika terjadi keadaan darurat. Selama operasi normal, kereta cepat pada dasarnya mengandalkan sistem catu daya eksternal untuk catu daya. Untuk memasok kereta cepat, pembangkit listrik negara langsung memasok daya ke jaringan transmisi, dan busur-busur pada kereta cepat digunakan untuk menerima energi listrik. Hal ini memungkinkan kereta cepat mempertahankan kecepatan 350 km per jam, memastikan kestabilan sebagai tenaga penggerak untuk mempertahankan kecepatan tinggi. Namun, kadang ada situasi tidak tersangka seperti pemadaman listrik atau korsleting di jaringan transmisi eksternal. Jadi, untuk mencegah situasi ini, kereta cepat juga memasang sistem penyimpanan daya cadangan yang dapat mempertahankan pengoperasian selama beberapa jam. Namun, tujuan utama desain sistem penyimpanan daya adalah untuk memastikan kereta cepat melewati bagian yang bermasalah, sehingga kereta cepat tidak akan mati karena kegagalan catu daya di bagian tertentu. Sistem penyimpanan daya memungkinkan kereta cepat China memiliki sistem transmisi daya yang sangat lengkap. Dalam kondisi normal, kereta cepat umumnya ditenagai melalui jaringan transmisi, dan daya disuplai saat pengoperasian. Tahap ini sering disebut tahap pengoperasian normal. Jika kereta cepat mengalami periode jendela, ini biasanya merupakan situasi umum dalam penggantian ruang distribusi daya di bagian yang dilewati. Namun, karena bagian tersebut sangat pendek, maka kereta cepat umumnya langsung melewatinya. Hanya dalam keadaan seperti ini, kereta cepat dapat digerakkan tanpa listrik. Sebaliknya, jika ada masalah catu daya di beberapa bagian rel yang lebih panjang, maka kereta cepat akan menggunakan daya cadangan untuk memasok daya. Tahap ini sering disebut mengemudi darurat.
Dari beberapa kondisi pengoperasian kereta cepat di atas, kita dapat melihat pentingnya sistem penyimpanan daya. Hanya dalam situasi darurat, metode cadangan daya ini baru akan digunakan. Meskipun cadangan catu daya tidaklah banyak, namun masih dapat mempertahankan kecepatan 350 km per jam, yang juga memungkinkan kereta cepat dapat dengan cepat melewati bagian yang bermasalah dan kembali beroperasi normal. Sistem penyimpanan daya mungkin relatif jarang digunakan, tetapi pengisian daya umumnya tetap dilanjutkan saat berhenti. Selama pemeliharaan kereta cepat, biasanya pihak bersangkutan akan memeriksa apakah sistem penyimpanan daya telah mencukupi. Secara umum, bagian kereta dengan daya yang tidak mencukupi akan diisi selama periode ini. Karena apakah sistem penyimpanan daya mencukupi sangat mempengaruhi pengoperasian kereta cepat nantinya. Berkat sistem catu daya yang lengkap inilah kereta cepat dapat menunjukkan kecepatan 350 km per jam selama pengoperasian. Hal ini juga menjadikan konstruksi sistem tenaga sebagai bagian yang sangat penting dari teknologi high-speed railway. Dengan kata lain, tanpa sistem tenaga yang sempurna, China tidak akan mencapai prestasi luar biasa yang kita lihat hari ini. Rancangan power system yang lengkap dan sempurna tidak hanya mencerminkan pencapaian China dalam desain kereta cepat, tetapi juga menjamin pengoperasian kereta cepat yang aman dan nyaman. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!